Salah satu premannya di Jakarta, tubuhnya bertato semua. Dari kaki sejak SMP dia bertato. SD-nya sekolah Islam, SMP-nya sekolah Islam. Setelah itu dia keluar dari sekolahan. Ini takdir Allah buat ujian orang tuanya. Orang tuanya sudah berusaha mendidik dia kepada agama Allah. Disekolahkan di sekolah Islam. Qadarullah jadi preman. Singkat cerita, kedua orang tuanya udah lelah. Akhirnya hidup berpisah. Anak ini setiap hari hidupnya mabuk, jadi preman saja sudah begitu. Sampai rambutnya ini kalau dicukur di botak tidak ada sisa, udah bertato semua di kepala. Mukanya pun ditato. Saya lihat bola matanya ini hitam. Saya kira karena habis digebukin, enggak, ditato pula. Putihnya tuh jadi tato matanya di dalam, hitam semua sebelahnya itu. Kupingnya ini sudah lebih daripada orang Indian, dia lubangnya itu, nih cowok ini. Tapi dengan izin Allah dia tobat. Ini karena kesabaran ibunya. Setelah bapaknya meninggal, ini preman kemudian sadar sedikit walaupun masih tetap mabuk. Orang tuanya, ayahnya tidak pernah berhenti walaupun cuma seorang buruh biasa. Tidak pernah putus asa. Fasbir sabran jamila. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Si bapak ini tidak pernah berhenti mendoakan anaknya sampai bapaknya meninggal. Si anak masih mabuk. Karena dia belum melihat bapaknya meninggal, ya hatinya belum goncang. Pulanglah dia. Ternyata betul bapaknya meninggal. Baru melihat yang namanya, oh ini namanya jenazah. Oh ini yang namanya kain kafan. Oh ini yang namanya bapak sudah meninggal tuh begini. Saking dableknya nih anak. Qadarullah, goncanglah hatinya tapi masih tetap mabuk. Mulai sedih hatinya tapi dia masih tetap mabuk dengan kehidupan. Sampai satu hari karena bapaknya meninggal, dia tidak bisa lagi mendapatkan bantuan dari keluarganya, apa semua sudah putus. Allah tiba-tiba putus rezekinya. Di situ dia merasakan yang namanya teman di dalam kehidupan tanpa agama, ditinggalkan oleh semua teman-temannya. Karena dia tidak punya sesuatu lagi untuk dikasih ke orang lain. Disitulah dia merasakan kesepian, kesendirian. Akhirnya rindu pada ibunya. Ibunya bilang, mama mau tinggal lagi sama kamu, tapi syaratnya kamu harus seperti waktu kecil dulu. Mau sholat, mau ngaji. Itulah kalau ibu itu sabar. Kan biasanya kalau gak sabar, main damprat aja, udah bukan anak mamah lagi gitu kan. Karena pengen instan. Bapak yang gak sabar juga begitu gak? Kamu bukan anak papa lagi. Keluar dari rumah ini. Dengan semua tuduhan. Sehingga yang terjadi tidak ada lagi doa. Dampratan terus. Laknat terus kepada anak. Kira-kira anak bisa selamat gak? Enggak. Anak narkoba, anak sudah terlanjur hamil. Cucu yang tidak kita harapkan terlahir. Semua sudah takdir Allah, betul gak? Kenapa anak bisa seperti itu? Karena tidak ada data tentang keakhiratan. Kita orang tuanya mungkin terlalu menanamkan dia kepada ilmu dunia. SD ilmu dunia, SMP ilmu dunia, SMU ilmu dunia, kuliah ilmu. Kapan dapat ilmu akhirat? Cuplikan-cuplikan sambil lalu keliping-keliping saja. Mana mungkin anak kita menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada nabi dan rasul, kepada hari kiamat dan kepada takdir. Gak akan bisa. Lawang kita cintakan anak kepada dunia kok.